junang tu asal Selamat datang Sinda, terima kasih sudah datang. Sama-sama Aji. Aduh, teman-teman, Sinda ini adalah penari jaipongan. Dia di Jugala. Lama banget kita kenal ya, 10 tahun. 2013. 12 tahun. 12 tahun ya. Mantap, 12 tahunnya nari. Dan kebetulan beberapa waktu lalu Sinda ini baru saja menyelesaikan sidang S2-nya di UGM. Juga tentang jaipongan, khususnya salah satu karyanya Pak Gugum mengenai Kaung Anten. Seberapa tertarik kamu terhadap sosok Kaung Anten ini? Atau tari Kaung Anten nawe heula? Tari Kaung Anten ya. Bingung sih ukurannya, yang jelas tertarik banget. Karena kan ini tuh satu-satunya tari jaipongan yang ada propertinya. Terus ini juga tari jaipongan yang pada waktu itu tuh paling maskulin. Gitu. Jadi tertariknya sebenarnya karena wujudnya yang berbeda di antara tari jaipongan yang lainnya gitu. Define maskulin. Jadi kalau maskulin yang aku tangkap sih, jadi ruang geraknya tuh besar, terus intensitas tenaganya juga itu lebih besar, lebih kuat gitu. Terus banyak gerak-gerak akrobat juga. Dan aku senangnya itu kan karena penarinya itu pakai duhung atau properti yang semacam golok itu, cuma bedanya tajam di dua sisinya itu, jadi membuat citra perempuan tuh jadi semakin lebih empowerment gitu. Jadi empowerment perempuan gitu. Jadi bagus aja sih, keren. Bagaimana dengan, karena kalau saya menyaksikan ya dia juga nari yang lain, tapi memang lamun nari Kaung Anten teh Sinda pisan gitu. Tapi bagaimana pendapatmu dengan tarian jaipongan yang lain, yang diproduksi juga lah ya, gitu. Urusan capek na weh lah urusan tanaga kumaha. Capek. Uniknya jaipongan tuh emang punya estetika yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat Geser Bojong, terus Lincah, terus Setrasari lembut, dan ini Kaung Anten kuat itu maskulin. Kalau yang paling capek sih menurut aku sejauh ini Kaung Anten, tapi sejak ada Jalak Ngejat, nah itu lebih capek jauh ya. Oh jauh lebih capek? Iya jauh. Jauh nggak ya? Karena mungkin kalau Jalak Ngejat tuh lebih ke capek stamina, tapi kalau Kaung Anten tuh selain stamina atau capek tuh lebih ke teknik gerak sih. Karena kan kita putar-putar duhung juga. Tuh, jadi controllingnya lebih Kaung Anten. Kan sekilas orang awam mah ciga silat Kaung Anten teh. Apakah Sinda juga punya basic silat sehingga tertarik terhadap sangat tertarik terhadap Kaung Anten? Nah kalau basic silat sih sebenarnya nggak punya, tapi sejak aku belajar tari Kaung Anten, aku juga belajar silat sedikit-sedikit sih dari Mang Iman, dari Pak Ahmad gitu, teknik-teknik dasar aja. Oh gerak-gerak dasarnya. Kayak kuda-kuda kakinya gitu, besotannya gimana? Mundur lagi ke belakang. Kan Sinda juga sebelum akhirnya bersama juga lagi sacana di Jeung Bawan ya. Iya Bawan, Sekar Panggung. Di Sekar Panggung. Ceritakan dengan teknik guru Anda mentransfer ilmunya. Karena saya apalah di juga lah unggulnya ciga kitu ningali
Pak Gugum ngajar Sinda dengan Ibu Mira ngajar Sinda teh urusan teknik. Tah lamun di sanggar lain kumaha gitu proses belajar teh. Kalau pengalaman aku di Sanggar Sekar Panggung sih sebenarnya eh, proses pembelajarannya tuh lebih ke apa ya? Lebih ke membebaskan setiap individu gitu untuk berimajinasi, untuk penghayatan ininya, untuk tekniknya. Sebenarnya nggak diajarin secara detailnya. Cuman meskipun nggak diajarin secara detailnya, emang estetikanya tuh yang paling dekat sama Jugala tuh justru Sekar Panggung dibanding sanggar lainnya. Jadi yang nggak terlalu jauh beda gitu. Meskipun teknik-tekniknya ada juga yang kurang sesuai gitu. Tapi sejauh ini sih menurut aku yang paling dekat tuh ya Sekar Sekar Panggung. Panggung. Makanya begitu ke Jugala tuh sebenarnya nggak terlalu susah juga kalau misalnya yang aku rasain gitu. Dan temen-temen juga kayaknya ngerasa kayak gitu deh. Eh Jadi ditinggalikan gerakannya, terus Anda disuruh mengikuti gitu. Mengikuti aja, jadi istilahnya otodidak lah. Paling dibenerin tuh kayak tenaganya ini kayak gini Oh, gitu. paling urusan di powernya. Iya, Kan power misalnya biasanya. Teh Mira mah eta teh rengkuhna sakitu supaya iya gitu misalnya teh. Oh, itu mah tidak diajarkan lamun secara spesifik itu mah nya. Sebenarnya diajarin juga kayak rengkuh tapi ya udah rengkuhnya segimana tuh Oh, enggak teu gitu. dibere nyaho alasanana. Iya, dan kayak segini kan kalau di Jugala tuh bener-bener detail kayak rengkuh 1 2 3 misalnya kayak gitu. Terus tuh ya rengkuh gitu. Tapi kan kita nggak tahu serengkuh apa kayak gitu. Gitu. Sebenarnya bedanya detailingnya aja sih. Eh terus bagaimana pengalamanmu berarti 12 tahun oge di Jugalanya dari jadi Iya penari benar. di Jugalanya Jugala 12 tahun. ke postur berpengaruh gak sih ke sikap gitu Berpengaruh. naona Kalau aku kan dari Jaipongan sebenarnya bukan karena Jugala aja tapi karena nyanggarnya dari SMP. Jadi si tulang belakang aku tuh kayak lebih gitu, lebih apa ya? lebih kumaha jadi tegak atau jadi Jadi tegak tapi tenggeng banget jadi gitu. tenggeng gitu. Jadi aku tuh kesulitan sit up sebenarnya. Oh, Kalau sit up tuh sakit ini ya, karena tulangnya tuh kayak keluar banget gitu. Yang ku rasain sih itu sejauh ini, tapi yang lain-lainnya nggak ada. kalau balik deh nya misalnya teh dapat dipahami jika tarian keser bojong dia misalnya diajarkan di Sekar Panggung mah ngan urusan estetika jeung tanaga we hungkul. Karena di juga lama teknisnya karena di tempatnya nanya lamun tarian-tarian nu dibuat oleh Mbak Awan non kembang Tanjung. bajirur kahot gitu-gitu. Sebenarnya itu sama juga gitu sih. Jadi emang nggak terlalu detail. Jadi setiap orang tuh bisa beda-beda. Kayak misalnya tari Bajirul Kahot gitu. Aku sama Teh Syara beda, atau tari Waledan gitu yang ininya, yang gampangnya. Aku sama Teh Agnes misalnya senior aku itu beda pembawaannya kayak gitu-gitu. Oh, jadi kumaha penari nanya jadi nantinya. Kayak gitu. Gimana penarinya? Balik deui ka Kaung Anten. Which part of Kaung Anten yang kamu tafsir secara hermeneutika Gadamerian? Gadamerian. Sebenarnya kalau yang ditafsir tuh bukan aku masukin sebenarnya apa detail geraknya, vocabulary geraknya, tapi sebenarnya bukan untuk hal-hal teknisnya gitu. Tapi dari keseluruhannya maskulinitas yang ada di Kaung Anten tuh sebenarnya hakikatnya tuh buat apa? Kenapa ini ada gitu? Kenapa ini jadi suatu narasi yang harus disuarakan gitu dan berpengaruh kan ke jaipongan lainnya gitu. Tapi kalau misalnya nanya which part of Kaung Anten gitu yang sangat aku sorotin, terutama dari sisi maskulinitasnya tuh kayak gerak-gerak akrobat. Terus terutama kan dari awal juga memang adik-adik Kaung Anten kan lebar gitu, beda sama jaipongan keser bojong gitu yang L gitu kakinya. Gitu, jadi kalau dasarnya sih mungkin kaki dan pencak silat itu. Pencak silatnya sih yang utama. Elemen pencak silatnya. Kalau saya penasaran ada apa dengan sepertinya kamu terobsesi dengan
empowerment perempuan gitu. perempuan. Nah itu, aku juga sebenarnya berefleksi kenapa aku suka Kaung Anten, kenapa aku Girl power banget gitu. iya girl power banget. Dan setelah aku berefleksi, ternyata bukan cuma Kaung Anten aja, tapi itu film-film yang ceritanya tentang perempuan yang kuat gitu, yang menyelamatkan. Itu tuh aku suka banget dari kecil ternyata. Kayak film-film Moana misalnya gitu, Brave, terus Frozen yang kayak gitu ternyata aku suka. Itu, dan termasuk tarian ini juga aku suka gitu, tarian yang bercerita tentang perempuan yang kuat gitu, yang berdaya, yang bisa mengambil situasi, leadership dan lain-lain gitu. Ternyata ya mungkin ini dari sisi psikologis aku gitu ya, nggak cuma tari, ternyata ke semuanya juga, ke film, ke apa gitu. Ya, sekarir-karirnya saya selalu melihat Sinda teh sedang mengejar independent woman gitu. Sok ceritakan sedikit sekilas tentang tesisnya. Tesis aku, jadi alhamdulillah baru beres teman-teman, judulnya Kontestasi dan Posisi Perempuan dalam Tari Kaung Anten, kajian berdasarkan hermeneutika Gademerian itu. Nah, jadi tadinya tuh aku awalnya mau bahas tentang estetika, tapi kalau estetika kayaknya sudah terlalu ini ya, sudah terlalu Banyak yang banyak mengkaji, gitu ya, banyak yang mengkaji, dan nanti jatuhnya lebih ke ini, lebih ke deskriptif gitu. Nah sebenarnya aku pengen, memang dari awal tuh pengen ngangkat narasinya gitu. Jadi bukan hanya bentuknya, tapi sebenarnya narasi apa sih yang tersingkap di dalam bentuk-bentuk dalam tari Kaung Anten itu. Nah jadi kalau tesis aku itu metodenya tuh sebenarnya bukan metode sih kalau dibilang. Kalau bicara akademis sebenarnya bukan metode tapi paradigma. Paradigma berpikirnya memang hermeneutika atau ilmu tafsir gitu. Dan ini tuh sebenarnya jadi jalan tengah apalagi untuk kajian-kajian seni humaniora. Karena kan kalau yang namanya kajian seni kan kita nggak mungkin meneliti secara objektif banget ilmiah gitu. Karena akan ada hal-hal yang nggak ketahuan gitu, yang nggak tersingkap gitu. Makanya paradigma hermeneutika itu memang aku niatkan dari awal tuh untuk menyingkap justru hal-hal yang nggak kelihatan, yang selama ini terlalu diobjektifikasi gitu. Nah, kayak gitu. Misalnya apa aja yang sisi-sisi yang tidak terlalu tereksplor lah gitu. Ya, lebih ke narasinya. Jadi aku mengangkat suatu narasi yang mungkin sebenarnya nggak baru juga, cuma ada kesadaran baru yang lebih mendalam gitu lah. Karena kan kalau misalnya tafsir Kaung Anten selama ini kita taunya ya udah menceritakan tentang putri dari kerajaan Sunda yang menjaga tanah airnya gitu, membela tanah airnya, yang bersifat heroik, nasionalisme dan lain-lain. Tapi kan hanya sampai segitu aja kan. Tapi aku di penelitian ini pengen yaitu menyingkap kesadaran atau narasi baru, yaitu di mana si Kaung Anten ini bukan hanya aspek atau nilai-nilai heroiknya saja, tapi bagi negara gitu, tapi dia juga telah merekonstruksi tentang perempuan Sunda yang mutakhir gitu. Dan itu tuh mendekonstruksi stereotip perempuan yang selama ini dipertahankan, kayak perempuan Sunda atau perempuan penari Jaipongan itu erotis misalnya gitu, atau karena mimitina tina ronggeng teh nya atau juga perempuan Sunda yang harus bersikap lemah lembut yang kayak gitu. Ya karena ada hierarki gitu. Nah, penelitian ini berusaha membongkar hal-hal yang kita anggap normal gitu, yang kita anggap ya seharusnya gitu, padahal enggak gitu. Kalau kita menelisik secara historisitas gitu, Kang. Makanya sebenarnya bab 4-nya itu bukan tentang Kaung Anten dulu, tapi tentang Jaipongan secara keseluruhan. Sejarahnya. Karena itu konteks yang penting banget untuk ditarik ke pembahasan Kaung Anten di masa kini gitu. Makanya yang bab 5 dan bab 6-nya baru fokus Kaung Anten. Ya, itu juga menarik. Karena kamu ada kutipan pidato Soekarno 17 Agustus
Ya. 1959. How do you know that? Sebenarnya taunya kan dari beberapa penelitian juga kayak penelitian Bu En yang rincinya sih di situ, sama Pak Smith juga ada tentang karawitan Jaipongan. Tapi dari sebelumnya aku sebenarnya udah tahu karena kan senior kita suka ngobrol kan kayak pidato Soekarno, tapi aku gak pernah tahu nih kayak gimana rincinya, dan ternyata aku menemukan pidato Soekarno tentang revolusi kebudayaan gitu. Revolusi dari semua sektor termasuk sektor kebudayaan gitu. Tapi nah fakta yang menariknya, fun fact-nya, ternyata kan kalau misalnya selama ini tuh di pidato itu tuh mendukung pemajuan kebudayaan yang bersifat emansipatoris bukan feodal. Itu pada praktiknya tuh justru berkebalikan. Misalnya? Jadi pada saat itu ketika pidato itu keluar, yang hidup tuh justru seni-seni yang feodal, bukan yang kayak gitu. Dan tari-tarian barat sebagai embrionya Jaipongan itu justru tersisihkan, termarginalkan karena dianggap bukan budaya Sunda dan lain-lain. Padahal di balik seni barat itu sebenarnya yang dilihat tuh bukan seni barat, seni lokal gitu, tapi elemen emansipatorisnya, karena kan itu kan bersifat sosial, gitu, kesetaraan gitu. Kelak. Karena apa? Saya pengagum Soekarno. Saya ingin tahu, kan pidato unggal tahun Soekarno pidato kan? Gimana ketemunya? Ini kan saya tahu urusan ngak-ngek gitu kan. Jadi narasi pagugum lah awalnya teh eta. Sampai ketemu itu no pidato tahun 58. Ada di searching di ini. Di apa namanya? Di dokumentasi ini Arsip Nasional. Arsip Nasional ya betul. Oh, ketemulah itu. Ketemu dan detail lengkap. Ada kamu? Saya mau. Ada. Pidato utuhna. Pidato utuhna itu. Ada. Ini mah tentang yang kebudayaan aja. Itu kan tapi pidato utuhnya juga ada, aku nemu. Nanti aku share link. Karena kalah kumaha ge klaimna pagugum kan dia yang mengawali bibit, meskipun saat itu pagugum karek umur 14 tahun. Nah, artinya teh kan mengkristal di otakna, kemudian di 78 jadilah Jaipongan. Gitu. Terus ternyata juga Jaipongan, saya teh ngutipnya tino Sinda. Aya keterbukaan Jaipongan merangkul apapun yang tersisihkan, mengindikasi relasi dialogis yang tak berkesudahan. Sebenarnya ini nyambung jeung nu statement Sinda teh ya. Jadi sebenarnya di satu sisi kita sibuk menjaga Jaipongan nu aslinanya, tapi sebetulnya dia teh fluid untuk berkawin jeung kesenian lain. Dan terus tak berkesudahan kan? Artinya dia secara bentang budaya mah bagus. Jadi Jaipongan teh aya we tuluy ngan nyaplok ka dieu nya. Nah, itu bagaimana menurut Sinda? Ya kalau kita lihat dari aspeknya tarinya aja, ya udah tari Jaipongan gitu kan. Tapi sebenarnya Jaipongan ini di dalam penelitian aku tuh sebenarnya bukan hanya tari secara hakikinya, tapi dia udah menjadi semacam payung kultural yang menaungi bentuk kreativitas apapun, misalnya kayak dangdut, senam, degung dan lain-lain gitu. Bahkan tari rakyat yang semula jadi embrionya aja jadi terkontaminasi dan terpengaruh sama Jaipongan. Gitu. Makanya kalau kita, yang aku bilang itu, kalau kita mau berpikir dewasa, kita udah nggak memikirkan Jaipongan sebagai tari saja, tapi Jaipongan sebagai Jaipongan itu sendiri. Maksudnya sebagai Jaipongan itu sendiri itu kita benar-benar mencari bahasa ini mah kayak makna sejati, tapi apa ya Mbak, makna sejati ya pokoknya hakikinya keberadaan Jaipongan itu untuk apa. Nah, dan menurut aku kalau di tesis ini tuh untuk merepresentasikan siapapun gitu. Jadi sehingga mediumnya itu udah jadi nggak terlalu penting, apapun itu, mau tari, mau senam, mau musik, Jaipongan tuh jadi medium representasi kesetaraan untuk siapapun gitu. Saya sih sebagai
pemerhati budaya, saya setuju dan optimis bahwa ini Jaipongan mah fluid gitu. Aya akan aya we terus aya kesenian anyar dicaplok kemana Iya. gitu nya. Jadi Jaipongan naon deui. Tapi karena kamu 12 tahun di Jugala, saya berarti 20 tahunan. Saya mengerti sebagai bagian dari keluarga di Jugala yang tempat lahirnya anu korna teh anu 21 tarian khawatir gitu. Jadi secara pribadi saya pun khawatir, ngan saya mah lain penari nanya, saya mah pendokumentasi. Sehingga untungna saya mendokumentasikan, jadi dikunci heula ya, dikunci nu basa eta teh bikin dokumentasi, di approve ku Pagugum, oke ieu korna heula ya. Paling tidak ieuna geus karekam. Kudu harus saat itu. Matakna lamun diperhatikan ketika ngerekam, saya minta Pagugum teh duduk dan lihat. Beberapa tarian tuh diulang karena Pagugum aya nu salah. Jadi kudu sasoheh itu. Iya. Iya bagian ngunci ya. Saya melestarikan dengan cara saya ngarekam. Dan orang tuh bisa narina. Jadi merekam tapi aya nu ngawasi bener teh eta gitu. Buat penarinya meureun narina. Nah, Temira, Tenong, keturunannya atau murid-muridnya mungkin merasa resah karena iya sebenarnya mah korna tapi nah tarian Jaipongan ayeuna siga kitu gitu. Jadi saya mengerti dari 12 sisi sebetulnya. Nya setuju teh eta karena Iya, setuju. kita kan berada di keluarga oge, nya orang memandang tika jauhan bahwa iya Jaipongan sebenarnya mah hebat sebenarnya hirup we tuluy gitu nya dibanding era sebelum era Pagugum teh Bu Ira teh. Cece Sumantri, karya Cece Sumantri. Iya, era ledakan kesenian Jawa Barat lah. Ledakan kedua. Nah, nu kahijina Pasambaswira Kusuma nya eta. itu. Tari Gerses. Gitu. Nah, itu kan tergantikan oleh ledakan berikutnya. Iya. Nah, ini kenapa bertahan hampir sampai 50 tahunnya? Karena itu sebenarnya sifatnya yang fluid, Nya eta bisa urang bermutasi menjadi nya, bentuk apapun gitu. benar. Saya suka kalimatnya. Keterbukaan Jaipongan dalam merangkul apapun yang tersisihkan mengindikasikan relasi dialogis yang tak berkesudahan. Keren. Iya. Dan yang kenapa aku diksinya dialogis bukan dialektika? Karena kan kalau dialektika itu dialog antara kedua hal, tesis antitesis dan menghasilkan sintesis. Tapi kalau Jaipongan tuh lebih dari itu. Jadi nggak cuma tesis antitesis dan sintetis, tapi jadi bermutasi, jadi kayak virus yang aja yang merebak. Jadi bukan hanya sintesa gitu. Tapi juga bukan tesis, sintesis dan tesis, antitesis dan sintesa. Tapi sintesanya tuh banyak, nggak cuma sintesa satu gitu. Makanya katanya bukan dialektika tapi dialog, ya, hal yang berbeda. Oh, iya. Nya. Secara umum Jaipongan ya, ente unggul tawanten, nya ente unggul tari. Nya dimensina teh loba. Kan kamu ieu karek tilu tari nya. Iya. Tinu musik Pak Ismet misalnya teh. Saya can maca buku Pak Edi Palalan eta sebenarnya dia berbicaranya dari sisi apanya gitu nya si. Bu En mah kan dari sisi ronggeng ya. Iya. Nya Perkembangan ronggeng sehingga kenapa jadi bibit Jaipongan lah salah satu. Nah, saya ingin buku sebenarnya mah. Tapi yang sifatnya tidak mengkaji. Saya harus membuat buku yang lebih ke memoir apa yang pernah diucapkan Pagugum ke saya tulis. Jadi sebetulnya mah perpanjangan biografi gitu. Kalau bisa jadi biografi. Tapi kan kalau biografi mah titik ke titik B ya. Cuma ada beberapa informasi yang disampaikan ke saya, masuk ke logika saya. Oh, kieu maksudna mah. Tujuan sasaran saya mah penari ya. Penari teh komo nu disanggar-sanggar teu nyahoan sejarah Jaipongan. Masa sih? Nya loba teu nyahoan sejarah Jaipongan. Kamari kami teh ke Tambun. Beres dari meeting aya nu latihan sanggar apa ya?
Krishna Wijaya di Wijaya. teater terbuka nanti. Pas kita datang teh narari barudak teh jol apaleun aya tenong. Keser bojong, narari keser bojong. Terus dia tuh tidak pernah. Aku cerita, tahu nggak yang tarian yang kalian tarikan ini usianya 47 tahun. Wah, ceritanya gimana si barudak kita tuh jeung orang tua anak. Artinya kan sebetulnya iya konfirmasi we ke Sinda. Belajar tentang sejarah tari tuh ketika di sekar panggung. Sejarah Enggak. tari Jaipongana. Enggak sih. Enggak kan? Ya. Karena pasti si belajar kinetik nanya, belajar tarina. Nah, saya mah sasaranna teh eta. Bukan untuk bisa jadi kajian untuk si akademisi. Sehingga kenapa saya selalu cari bahasa yang semudah mungkin. Termasuk saya nyen namina teh teori kueh bolu gitu. Supaya baru udah ngerti. Keun we aya nu geus akademisi mah neangan pasti neangan. Tapi ieu mah nu saliwat supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan teh mimitina ti mana. Nah, itu saya suatu saat saya akan bikin buku itu ya. Ditunggu. Teori bolu itu ya, menarik Teori banget. kue bolu, teori kue Teori bolu. kue Kita bolu. mah kelas sugan doakeun we kejadian karena produknya akan jadi dua, satu jadi buku, satu harus jadi dokumenter. Karena saya basicnya dina visualnya. Oh jeung hiji deui buku foto na Pak Gugum. Balik deui kanu urusan Kawung Anten. Sejauh mana lokus penelitiannya untuk yang ini di mana wae? Lokus penelitiannya sebenarnya lebih ke studi pustaka sama di Jugala aja. Kalau data-datanya sih ada yang dari kan dari internet juga, dari dokumentasi Jugala juga gitu, sama wawancara beberapa narasumber yang ada di Jugala juga, sama yang di ISBI Bandung juga sih. Ada Pak Edi sama Pak Buen. Saya sebenarnya khawatir ketika kan ada dua versi eta teh nya sinopsis. Yang nu hiji mah nu ti Sumedang, nu hiji ti Banten. Karena jadi ceritana, aku ceritain ya suasananya waktu itu ya. Ketika mendokumentasikan itu, versinya yang versi pertama itu yang anaknya Jaya Perkosa itu kan. Kemudian beberapa hari kemudian saya buatlah sinopsis itu tanda tangan Pak Gugum. Beberapa hari kemudian Pak Gugum mendapatkan informasi dari teman saya juga lah bahwa Pak iya cari Kawung Anten nu bener mah iya nu di Banten, dikasih literasinya gitu. Sehingga Pak Gugum bingung. Saat itu juga dirubah sehingga lahirlah yang itu. Tapi kepenasaranan Pak Gugum itu beres. Sehingga carilah anu istrina Sunan Gunung Jati di beberapa daerah dan di beberapa daerah teh nganyakeun Kawung Anten. Sehingga untuk awal-awal dia juga kan setelah itu keburu wafat Pak Gugum nanya. Sehingga terwariskan teh ieu Kawung Anten di mana-mana tahunna teh beda-beda. Mun ceuk Pak Ismet mah ieu lamun dihijikeun umur Kawung Anten sabaratus tahun sebenarnya mah. Sampai akhirnya kemudian kami ke Sumedang, ke Keraton Sumedang anu di ieu teh Gesan Ulun. Iya nu di alun-alun Sumedang itu kan aya keturunan Sumedang itulah. Ini Gesan Ulun kan ya, museum Gesan Ulun. Iya, aku lupa nama museumnya. Yang tulisan Gedong Nagara itulah. Oh ya. Melalui Abah Jadi Pitek dibantu ketemu sama keturunannya bercerita tentang keturunannya itu. Nah, kesimpulannya ini bagus menurutku ya, si Bapak Aum siapa saya lupa. Aum Luki. Nah, dia mengiyakan Kawung Anten anaknya Jaya Perkosa. Tapi mengiyakan juga anu di tempat lain. Dia sebutnya bisa jadi. Karena Kawung Anten mah lain ngaran jelema. Gelar. Tapi gelar gitu. Dengan begitu jadi benar berarti sebenarnya tidak saling ngekat data yang lain sebetulnya dengan ngarangkum nya ya di beberapa tempat da ieu mah gelar gitu. Jadi
harus, karena kayaknya waktu dibuat sinopsis kedua, Pak Gugum minta yang pertama disobek, dibuang. Oh, Kata saya teh, dibatalkan gitu. iya dibatalkan. Nggak apa-apa, ini saya simpan aja sebagai data aja, saya bilang gitu. Jadi saya simpan di lembaran kedua gitunya. Nah kan akhirnya pun kejadian kieu sebenarnya mah yang ini berlaku lagi yang pertama kan. Pertama. Yang kedua malah yang gugur. Tapi karena buat saya sebagai pendokumentasi, karena narasumber primernya sudah nggak ada, nggak cukup satu Teh Mira atau satu Kang Ismet. Kalau Anda mau berkonvensi untuk kembali ke sinopsis yang pertama baru saya lakukan. Jadi ya akhirnya mah masih ngambang we nu mana, tapi kan duanan lagi bercerita tentang heroiknya Kawanten. perempuan. Terus iya oke. Hanjuang nu dijaga nanti memang hanjuang nu hejo lain anu pink. Oh, itu dari mana katanya? Iya karena dia. Oh, Dan di lokusnya di di tempat tempatnya. kaung si tangkal eta kaung kan ceritanya teh kaungan teh ngajagaan tangkal hanjuang. Pengen ke situ. Kita harus ke sana nanti. Iya. Ya. Bu Ella nanti kita ke Sumedang Jadwalkan. lagi ya. Nah, kalau yang di tesis aku justru eh aku nggak bermaksud atau bertujuan mencari kebenaran kisah Kaung Anten itu sendiri. Apakah itu secara historis kayak gimana? Apakah secara kayak gimana? Cuma yang aku tulis di sini ada pendekatan historis yang berdasarkan itu yang di Banten nih kayak gitu. Ada pendekatan apa ya kalau bahasa ini tuh divinatoris intuitif tuh. Jadi kan Papih pengennya kita itu narik Kaung Anten itu sesuai dengan Kaung Anten itu sendiri pada zamannya, yang dimana itu nggak mungkin. Makanya fungsinya hermeneutika Gadamer itu agak beda metodenya gitu. Jadi kita nggak berdasarkan Kaung Anten yang sesungguhnya atau Kaung Anten berdasarkan sejarah gitu. Enggak, justru pendekatannya lebih ke dialog aja antara masa lalu dan masa kini gitu. Perempuan penari yang sekarang kayak gimana dan narasi Kaung Anten tuh kayak gimana gitu. Iya, mencoba menafsirkan apa yang terjadi saat itu gitu kan ya. Iya, jadi kayak istilahnya merekontekstualisasi gitu. Oh, Merekontekstualisasi. bukan merekonstruksinya. Bisa merekonstruksi juga. Tapi juga merekontekstualisasi dengan masa kini gitu. Iya. Karena kita nggak mungkin kan kalau kita mengkonstruksi Kaung Anten dengan yang dulu gitu atau berdasarkan sejarah yang benar gitu. Karena itu nggak mungkin. Kan produk nage belum tentu akuratnya karena produk kesenian ya. Iya, betul banget. Dan seni juga memang tugasnya bukan seperti itu kan. Nggak merepresentasikan sesuatu berdasarkan kenyataan sepenuhnya, tapi kan seni tuh apa ya, bebas kan, maksudnya bisa gitu. Ya itu mah absolut lah. Seorang kreator mah kan punya absolut keputusan absolut untuk membuat sesuatu. Lamun cek Pak Ismet mah estetikalisasi dari pengalaman indrawi. Ya, betul banget. Jadi setiap manusia teh punya pengalaman indrawi yang berbeda. Nah, terus bagaimana menurutmu kita ngomongin juga lah. Apa yang seharusnya juga lakukan dengan zaman sekarang ini di era sekarang dan terlebih setelah Pak Gugum nggak adanya. Kan tugas nanti berat ya, karena yang dijaganya itu intellectual property sebetulnya, bukan benda warisan benda nu sebenarnya lamun diolah bisa menjadi nilai ekonomi bisa entenya. Tapi karena intellectual property kumaha ngajagaana dan apa yang harus dilakukan di tengah perkembangan seperti sekarang ini gitu. What do you think? Ya kalau edukasi sih tentunya bisa gitu melalui diskusi, dialog ke para pelaku seni tari jaipungan gitu. Tapi tentunya kalau kita memang mau mengembalikan kiblat jaipungan lagi misalnya atau meluruskan lah istilahnya kayak gitu. Sebenarnya nggak cukup hanya berdiskusi karena kan seni itu ya kenyataannya kan praktikal gitu. Iya. Jadi menurut aku sih strateginya ya kita harus berkarya terus, harus berinovasi terus. Karena kalau juga lah menjadi
misalnya kalau juga lah segar lagi gitu di mata masyarakat, nggak dianggap kuno atau apa, dan terus berkreasi, ada karya baru lagi, sehingga pelaku-pelaku seni tuh bisa secara otomatis langsung belok lagi ke kiblatnya nih gitu, Oh, sehingga ya. kita nggak perlu capek-capek mengedukasi, Ya. menjudge gitu, kasarnya gitu ya, kayak ini yang bener, ini yang nggak bener Ya, gitu, karena kan di dalam seni juga sebenarnya nggak ada yang kayak gitu, dan Hmm. setiap kesenian juga punya estetikanya masing-masing Ya. kan. Nah gitu, jadi kalau kita memang aktif berkarya lagi, ya secara otomatis hal-hal yang tidak menyimpang atau yang tidak diharapkan di dalam Jaipongan itu akan tertinggal gitu, dan kembali ke kiblat gitu. Kalau berbicara strategi gitu ya. Ya. Eh, Tapi ini mah ide aku aja, Iya, mungkin yang Nggak, lain punya. ya, maksudnya membuat inovasi atau apa namanya? Nya kasarna mah juga lah loba manggung deui dengan tarian yang sudah ada Ya, atau nyen tarian anyar pertanyaan. nyentai tarian anyar. Oh, ya. Karena walau bagaimanapun konteks waktu itu sangat berpengaruh sama desire para pelaku seni Ya. gitu. Nya kan Pasti nggak akan ini. Pak Gugum sebetulnya sempat ingin melakukan itu ya, sehingga melahirkan kamu nunyen tarian galuh teh. Ya, Galih. Setra Galuh. Nya eta kan upaya Pak Gugum ke arah situ ya, berinovasi. Ngan encan kaburu diteruskeun. Kelah mun aya tenaga andi kita kerjakan lagi ya. Jadi memang si Pak Gugum teh saya juga kagum ieu teh seniman ya. Tapi mikirkeun jenjang karir penari, ieu teh rek jadi pelatih, rek jadi juri, eudeuh muka sanggar atau rek jadi penari profesional. Itu geus dipikirkeun. Saya teh teu ngarti bisa kepikiran nu kituna nyen sertifikasinya bahasa eta nya. Makanya terus aku kan ini kan waktu dulu sebenarnya aku nggak kan suka banyak tuh yang laporan gitu kayak tapi iya ada pokoknya ada aja sesuatu yang nggak enak ketika kedengarannya atau menyimpang gitu dari Jaipongan itu. Tapi papi itu selalu keun we lah. Nah setelah aku sadar ya ternyata itu tujuannya tuh bukan hanya menjadikan Jaipongan sebagai tari aja, tapi benar-benar payung kultural untuk apapun gitu. Jadi dia bisa terus ada tuh karena validitasnya, fleksibilitasnya. Oh, Sinda melihatnya seperti itu ya. Iya, jadi aku baru sadar. Saya itu kita kasus yang samanya terhadap Pak Gugum seperti tampak membiarkan orang-orang. Ya. Buat saya mah itu jeniusnya Pak Gugum dalam urusan manajemen. Jadi dia sadar manehna mah geus maksudnya teh yang dilakukan di luar yang informasi negatif apapun, dia tidak menanggapinya karena dia sadar itu bukan level dia untuk dilawan. Ya, dan itu juga benar banget sih, aku setuju banget. Ya, karena sudah bukan tugasnya juga lah sebenarnya. Ya. Dan nu parahsia ge antara ieu we sebenarnya mah juga lah enggak ada. Nya. Jadi ada kepentingan. Justru membiarkan konflik misalnya teh. Tapi dipelihara teh nyakeun we tapi ditinggalikeun kan sebagai kolot gitu. Kadang diriungkeun gitu. Itu bagian dari manajemen resiko saya mah. Dalam rangka ieu meh Jaipongan kan anggar kababawa kan. Itu lu we diomongin dengan kababawa terus we eksis. Buat saya mah dari sisi sana ya, meskipun kita nya ka urang-urang deui nya barudakna aya sedikit khawatir bahwa Jaipongan shifting ke anu lain ya gitu. Terlebih yang akhir-akhir ini kenapa dibuat podcast juga Latok adalah sebenarnya keresahannya teh cuma sedikit keresahannya bahwa itu perkembangan mah sebenarnya mah Teh Mira dan keluarga di Kopo nya yaitu mah fakta lah maksudnya. Keun we eta mah urusan erotisme jeung urusan lalaki kemayu gitu. Jadi keresahanna soal eta unggul sebenarnya. Jadi banyak menyampaikan
kenapa beberapa episode balik deh kadinya ya, karena memang keresahan utamanya adalah itu. Iya barudak tapi kumahanya nusaha nurek disalahkan oge bingung. Maksudnya teh iya faktanya adalah banyak tarian yang menurut nyambereun urang-urang nu aya di juga lama eta teh erotis. Masalahna teh ieu barudak leutik. Nu Betul. nya barudak leutik nu disalahkeun sa koreograferna misalnya teh nu kudu dibenerkeun teh. Tapi nu jadi masalah deui si orang tuana teh happy barudakna teh kitu. Lucu. Maksudnya teh ditangkap ku kolotna kan jadi bingung. Gimana ya? Jadi rek dibenerkeun kayak dititah ku kolotna jadi orang bingung oge nya lamun kudu ngebahas menerkeun eta teh mah. Jadi nya memang kudu sarerea kudu ngobrol sarerea nya. Jadi memang stakeholdernya teh loba pisan ieu teh euy. Jadi pusing oge ngumpulkeun teh masalahna nu tadi teh ieu nu koreografer oke di antar koreografer belum tentu bersepakat di antara manehna ge punya pandangan masing-masing. Cuma kumaha carana ieu menyampaikan keresahan itu. Keresahan bukan saya coba dari sisi Teh Miranya. Lain hayang mengganggu kreativitas. Ieu mah hariwang kolot ka budak gitu. Sakitu sebetulnya mah. Ke hariwangna teh kami di Jugala teh dengan tari-tarian nu ayeuna teh. Masalahna naon? Nya masalahna teh ayeuna mah terekam, terupload, ditonton ku sarerea. Kan bisa jadi ditonton ku menteri, ditonton ku presiden kan. Iya, Ini kan betul bisa banget. jadi backfire ke stakeholder Jaipongan. Iya. Karena ya kita walau bagaimanapun meskipun ini persoalan seni ya nggak ada benar nggak ada salah, tapi kita nggak bisa menutup mata juga kalau seni itu kan bukan seni aja, tapi kan seni itu ya politis juga. Makanya pertanyaan untuk apa itu jadi penting gitu. Kenapa tari-tarian seperti itu harus ada, maksudnya tujuannya apa, dan ya itu harus dijawab sih dan harus dipertanggungjawabkan gitu. Makanya memang kalau udah kayak gini mungkin ranahnya nggak melulu seniman atau budayawan, mungkin akademisi seni juga tuh perlu, apalagi yang di institusi pendidikan gitu kayak UPI itu kan pasti berperan banget ya. Maksudnya melihat seni dari kacamata pendidikan tuh seperti apa kayak gitu mungkin bisa diajak kolaborasi atau kayak gimana gitu. Iya memang kudu kolaborasinya hari perkara kesenian mah. Oke, Sinda, jadi kan saya sempat datang ke tadi nama yang nonton Sinda sidang tapi ternyata tertutup jadi nungguan di luar ya. Tapi sepertinya mah seru karena saya seneng bagaimana si otakna teh diceritakeun eta gitu. Jadi iya mas selamat lah atas ini. Harapannya dari kajian yang Anda lakukan adalah harapannya akan ada kajian-kajian futuristis juga yang kritis dan mendalam gitu, karena selama ini memang ya sejarah juga penting sih, dokumentasi sejarah gitu, tapi kajian-kajian yang spesifik yang sangat radikal tuh jarang gitu, apalagi kayak konteksnya feminisme kayak gitu, politik feminisme memang ada pembahasannya, cuma nggak begitu dalam gitu selama ini yang aku baca sih seperti itu gitu. Dan sebenarnya ini juga kalau boleh jujur ini tuh bisa dibilang coba-coba. Karena aku tuh pakai teori ada pokoknya filsafat politik. Sebenarnya bukan filsafat politik tapi metapolitik. Dan aku aku kontekstualisasikan ke dalam seni, dan ini tuh sebenarnya tadinya takut kayak antara gagal dan berhasil gitu ya, tapi alhamdulillahnya berhasil, dan itu sebenarnya bisa jadi percontohan karena teori filsafat metapolitik ini bukan hanya bisa untuk di ranah politik aja, tapi bisa untuk ranah seni dan budaya yang lainnya juga di Jawa Barat gitu. Karena kan seni itu bukan hanya seni gitu, seni itu bukan cuma estetika aja, tapi banyak hal-hal yang beyond dari seni itu sendiri, misalnya kayak
ada aspek pendidikannya, aspek politiknya, aspek misalnya antropologinya gitu. Kayak gimana, dan ini tuh sebenarnya model penelitian seperti itu. Jadi nggak melihat seni hanya dari seni itu sendiri atau estetika, tapi lebih dari itu, politik dan feminisme kayak gitu sih. Jadi total nulis iyalah seberapa lama? 1,5 tahun. Wih. Agak Pembimbingan teh? lama Oh segitu lamanya. Bolak-balik Bandung Jogja nya karena balik. pembimbing lagi di dia pan Iya, si Prof Bambang Prof. Sugiharto. Prof Bambang Sugiharto. Prof Bambang galak tuh. Enggak. Itu tuh aku kaget banget. Aku juga kan deg-degan kan begitu beliau manggil aku tuh. Jadi asalnya aku tuh begitu udah dapat oke sama Prof Bambang, aku tuh sebenarnya agak insecure juga karena kan ya meskipun aku suka filsafat tapi kan aku nggak semendalam itu gitu. So aku tuh tadinya insecure kayak pengen nggak jadi, tapi ternyata dipanggil sama beliau dan begitu datang itu tuh persepsi aku tentang beliau tuh kayak langsung runtuh karena beliau benar-benar demokratis banget dan sangat mendengarkan mahasiswa yang dibimbingnya gitu. Jadi aku ya apa ya serasa dapat supervisor dari luar gitu karena ya, dan dia juga nggak ragu untuk selalu menjemput bola ke aku kayak gimana proses kamu ya mantau progresnya ya, gitu. Kayak gitu-gitu. Ya karena saliwat mah juga nugal saya taunya enggak sama sekali enggak. Profesor banget pertama teluknya. Terus dia kan kurator di gedung PPAG itu kan. Terus beberapa kali dia jadi pembicara seminar urusan kebudayaan juga gitu. Serius gitu. Emang dia serius banget sih. Oh serius tapi bagus. Dia sangat mendengarkan dan Sunda oke nya. Sunda pisan. Ya. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris sih sama aku. Hanya karena kan saya nontonnya eta ketika dia presentasi kan berbahasa Indonesia nya gitunya tegas gitu. Pas saya ngobrol mah bahasa Sunda gitu. Yang bager deh. Sunda bager pisan. Feminisme seperti apa yang kamu temukan di Kawung Anten teh? Nah ini complicated banget dan ini ada satu tesis yang menarik. Yang pertama, kalau maskulinitas di dalam Kawung Anten itu ternyata dia itu keberadaannya mendekonstruksi stereotip perempuan yang selama ini dinormalisasikan kayak perempuan Sunda harus lemah lembut atau erotisme gitu. Nah yang kedua memang kenapa feminisme yang bersifat maskulinitas ini bisa sangat signifikan gitu ya, karena ada elemen pencaksilat di dalamnya gitu. Kan kalau kita tahu kan kalau pencaksilat tuh gak ada dikotomi ini gerak untuk laki-laki unisex. Ini gerak untuk perempuan gitu, itu kan unisex. Dan nah sementara pencaksilat ini jadi jantung atau elemen utamanya dari Kawung Anten ini. Nah hal itu yang jadi temuan aku gitu. Dimensi kesetaraan itu, elemen kesetaraannya tuh di situ gitu. Karena pencaksilat ini. Kamu pernah nanya nggak kenapa unsur ke Pak Gugum tentang naha pencaksilatna kuat pisan? Ada misalnya orang awam saudara Naela lihat itu mah iya mah bela diri katanya. Ningali yo. Yeah. Kamu pernah sejauh apa kamu ngobrol tentang Kawung Anten sama Pak Gugum? Ya kalau sependek pengetahuan aku sih katanya ya karena memang ceritanya Kawung Anten ini kan sosok perempuan yang menjaga pohon hanjuang kayak gitu, dan dia itu bukan perempuan biasa lah istilahnya, tapi dia itu benar-benar perempuan yang bermanfaat untuk masyarakatnya gitu. Jadi memang dia itu sosok perempuan yang leadershipnya tuh tinggi gitu, mengambil keputusan atau di dalam satu situasi kayak gitu. Kalau nggak salah ya katanya itu kan memang tarian untuk Bu Ati Sumiati. Dan waktu itu papi ngeliat pembawaan kepenarian itu memang klasik gitu. Makanya waktu awal-awal itu Kawung Anten memang nggak seperti sekarang, beda banget pembawaannya, nggak semaskulin itu, lebih ke klasik. Itu seperti tari klasik. Putri model, gitu. Iya, saya sekilas baca belum ada senjata kan? Iya betul, belum ada senjata dan vokabulernya tuh seperti tari-tarian tradisi klasik kayak gitu, nggak terlalu maskulin, justru belum jadi seperti Kawung Anten yang kita lihat sekarang. Belum.
Itu justru estetikanya lebih ke ini, lebih ke apa namanya? Ya mungkin ada fedal-fedalnya kayak gitu ya. Belum yang terlalu kayak sekarang bener-bener pencak gitu. Baru Oh, sini-sini tuh iya. apalagi yang signifikan banget tuh sejak Teh Hani Gandrung. Itu banyak banget perubahan dan gerak-gerak akrobat gitu kayak roll depan kayak gitu. Oh, saya baru tahu Ada di sini. urusan fakta. Ya, saya bacanya yang bahwa ini teh satu-satunya yang karyanya Pak Gumi yang menokohkan Penokohan gitu. Dan penokohan. biasanya kan kalau karya tari penokohan itu kayak tari wayang gitu. Itu kan benar-benar spesifik banget kayak tokoh Sirkandi Mustakaweni, Ya. Sirkandi hijau, Mustakaweni merah, dan apa namanya pedang itu seperti apa, warna karakter bajunya, dan sampai geraknya pun harus segini gitu, nggak boleh melebihi bahu atau kayak gimana. Cuma kan kalau Kawangan beda, itu juga jadi salah satu karakteristik yang unik. Jadi di situ ada peleburan estetika antara ya budaya tinggi yang klasik itu sama yang rakyat, termasuk musiknya juga yang gending itu. Ya, loncat sedikit bahwa Rawayan teh dibuat untuk ditarikan di istana. Iya. Saya baru ngeh juga gitu. Iya. Jadi awalnya memang berarti presentasi showcase pertamanya di istananya Rawayan. Jadi memang Pak Gugum ya merespon bangetnya. Misalnya teh sangat merespon peristiwa. Misalnya Setrasari teh dibuat sebagai peristiwanya adalah dicekal oleh Pak Ang, gubernur Jawa Barat yang pertama tuh. Bukan gubernur Jawa Barat. Proses dalam bentang hidupnya Jaipongan kan 2 kali dicekal ya. Yang pertama tuh tahun 80. Makanya tahun 81 lahirlah Setrasari untuk merespon itu. Iya juga. Ternyata karena ia ditampilkan di istana dibuatlah Rawayan gitu dengan jeung kostum-kostumnya. Kamu kamari datang nggak pas desainernya? Datang. Ada nonton lihat dia? Ada tapi telat. Tapi itu unik banget sih soalnya kan itu juga yang jadi ciri khas pembeda dari Jaipongan ya. Jadi kalau kita mau mengklasifikasikan gitu, Jaipongan tuh sebenarnya apa? Tari klasik atau tari rakyat, karena tampil juga di istana. Gitu. Tapi dia juga elemen folkloriknya kuat banget gitu. Ya. Ya, jadi Jaipongan tuh justru mematahkan dikotomi itu gitu. Dan itu juga salah satu ciri-ciri elemen postmodernismenya di situ. Mematahkan dalam arti dia kumanya untuk mematahkan beren. Dia berada di semua tempat. Ya, jadi ya menipiskan hierarki lah, budaya tinggi, budaya rendah gitu udah nggak ada di Jaipongan sebenarnya. Jadi bisa ditarik ke dia, dia. Setuju banget. Secara de facto bahwa itu saat itu ya modern dance dong. Ya maksudnya teh saat kejadiannya gitu. Tapi meningali ayeuna atau tren saat ini juga anu cek bahasa Sunda mah tarian yang jadi embrio jadi di ngaranan Jaipongan. Iya, gitu. Kayak bajidoran gitu. Ya, gitu. Kan saya mah tidak dari keluarga seniman. Jadi seringkali saya mendengar misalnya karena orang tahu saya sempat dekat sama Pak Gugum. Oh, nini saya tahun 60-an penari Jaipongan. Ya berarti kesenian yang ada saat itu dong. Artinya dia si pamor kata Jaipongan itu yang ngekop apapun kan. Nya ini aja lagu Jumbo yang itu kan. Lumayan. Yang Malik itu kan remake dari Vina Panduwinata kan. Itu kan ada kata-kata Jaipongan ya, tau gak? Oh. Yang menari Jaipong yang belak tuh yang itu. Yang itu kan. Dan aku juga baru tahu, ini Jaipongan. Oh, Jaipongan beneran. Ternyata memang di saat itu tuh Jaipongan tuh memang semerbak itu. Sampai lagu yang populer pun tuh ada kata-kata Jaipongannya. Lamun misalnya cek Sinda ya.
kata kan iya pernyataan Pak Gugu mah kieu. Ieu nyentari can boga ngaran. Ieu aya kata jaipong dibere ngaran jadi bere akhiran an di dieu nya. Jadi jaipongan. Menurut Anda kata jaipong menurut Pak Gugu mah ieu teh eueuh kesenian naon. Tapi apakah Anda punya penafsiran dengan kata jaipongnya? Karena saya mendengar sebagian di orang tari jaipong tuh merujuk pada penarinya. Cek orang musik mah. Jaipongan mah tariana, musik nama jaipong. What do you think? Kalau apa sebenarnya kan istilah atau kata jaipongan tuh emang udah ada sebelum tari jaipongan itu sendiri ya, tapi emang nggak ada artinya, itu cuma senggak aja istilahnya gitu. Dan itu dari apa namanya seniman topeng Banjet kayak Ali Saban gitu, jaipong. Tapi ketika yang penciptanya sendiri udah apa ya menyatakan gitu. Udah menstatekan bahwa jaipongan itu memang nggak punya arti apa-apa, dan ketika ditambahan jaipong nggak punya arti apa-apa, dan ketika ditambahkan an itu jadi satu genre tari, itu ya memang sudah begitu. Jadi ya merujuk ke intensi penciptanya aja gitu ya. Oke. Karena kan iya jaipongan kan jadinya ya udah kalau kita mau definisiin gitu ya. Suatu tarian yang diciptakan Gugu Mubinar pada tahun sekian dan mempunyai misalnya polanya bukaan kayak gitu-gitu, konstruksi geraknya itu ya. Dan dengan ciri-ciri seperti ini. Tapi kan sekarang kenyataannya emang jaipongan tuh udah bukan hanya bentuk tari, tapi jadi semacam spirit sosial, spirit kebudayaan yang menengin apapun ya. Mungkin karena itu juga ya, jadi muncul tafsir-tafsir baru yang seperti itu. Kayak gitu. So jaipong merujuk pada penarinya tadi tuh ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita based on history gitu. Statement dari pembuatnya begitu. Gitu. Pembuatnya kayak gitu. Oke. Anda memilih jadi tim mana? Kalau aku jaipongan, ya tari jaipongan yang jaipongan tetap tidak punya arti gitu. Tidak punya arti, itu mah jaipongan mah hanya merujuk kepada tari aja gitu. Tari udah aja. Oke. Ini saya penasaran karena saya bukan penari, tapi kan ada 4 konstruksi gerak jaipongan tanya, bukaan, pencugan, nibakeun, mincit. Apakah nu pagugum mah di semua tarian pagugum 4 unsur itu ada? Ada, tapi strukturnya tuh meskipun tidak berurutan ya. Nggak berurutan ya. Ada, tapi pasti ada. Pasti ada. Dan pengalaman aku tuh sebenarnya papi tuh jarang banget nyebutin mencug atau pencugan enggak. Iya. Tapi besotan. Seringnya nyebut nate gitu ya. Besotan. Ngebesot gitu. Ngebesot. Kieu ngebesot teh. Gitu. Enlighten me gitu. Sekilas we. Bukan teh nu kumaha, besotan teh nu kumaha, nibakeun nu kumaha, mincit ku. Saya taunya mincit we. Taunya teh mincit mah secara awam mah gerak berulang, terus dia perantara antara gerakan sebelumnya dan gerakan berikutnya. Kalau bukaan itu memang gerak pembuka. Adeg-adeg kah? Bukan. Adeg-adeg termasuk bukaan? Kalau termasuk iya, tapi maksudnya bukan sebagai keseluruhan bukan gitu, bukan. Tetap ada rangkaian geraknya dan biasanya gerak itu timpak, pak, timpak, bang det, pak dong timpak. Jadi emang si ininya tuh siapa namanya? Temponya tuh mungkin yang namanya dibukaan tuh jadi temponya tuh memberi peluang untuk mengulang lagi gitu. Dong timpak, tringpak, tingtung, debang det, dong pak tingpak, dong tingtung, dong tingpak, dong pak tingpak, dong itu udah penjugian pak, dong pak, tringtung, dong jelang, misalnya itu udah dibakeun misalnya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya bukaan bisa nggak sampai situ gitu. Ya. Kayak gitu. Ya. Apakah setiap penari di Jugala menyadari itu?
Maksudnya teh angkatan Cina we ya nu barudak. Aya teh Mira ieu pasti menyadari. Maksudnya teh ieu teh bukaan, ieu nibakeun, ieu besetan gitu. Menyadari. Kan cigana Pak Gugum can pernah ngajar, maksudnya teh secara teori ieu teh asup kategori bukaan, ieu asup kategori mincit, ieu asup kategori. Karena mincit mah apal karena dibere ngaranna mincit nya. Kayaknya mah tahu ya. Masa nggak tahu ya? Tapi lamun disanggar misalnya Nah sebelumnya kalau di Sanggar waktu itu aku nggak tahu, mungkin ini karena faktor aku belum banyak terpapar seniman juga, dan waktu itu aku masih kecil gitu, jadi belum nyadari kalau nari itu ya yang penting denger musik udah aja. Padahal kan ada bagian-bagiannya banyak. Terima kasih Sinda, kayak orang ngobrol lilahnya, orang yang dinya, kayak orang Siap. bahas deui. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama Aji. Terima kasih sudah diajak ngobrol, seru banget. Karena kalau ngomongin Jepangan nggak berhenti-berhenti. Hanya sok, ada yang mau disampaikan? Apa ya? Nggak tahu apa yang mau disampaikan. Kewe udah ngobrol dulunya. Iya. Gitu mah. Terima kasih, selamat. Ira wisuda. 23 Juli. Selamat juga untuk S2-nya. Amin, terima kasih. Berarti ya Allah. gelarnya non? Semoga aku juga pengen menjadikan ini buku. Doain ya teman-teman. Nya harus jadi buku. MA. Magister of Arts. Oh. Ya. Oke. Selamat, kita tunggu semoga cepat jadi buku. Amin ya Allah. Ya Oke. Allah, amin. Sampai jumpa lagi. Ya. Bye.